nama saya Cyprianus Purwatanya dengan NIM 2624045. Di sini saya ingin menjelaskan kasus penurunan citra Tokopedia karena isu keamanan data pengguna. Nah, di sini pada tahun 2020 Tokopedia menjadi salah satu platform e-commerce terbesar yang mengalami kebocoran data pengguna, dan sekitar ada 91 juta akun pengguna dikabarkan bocor yang menyebabkan kekhawatiran di kalangan konsumen mengenai keamanan informasi pribadi mereka. Kebocoran ini sangat merugikan citra Tokopedia di mata penggunanya dan berpotensi mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap platform ini. Di sini saya menjelaskan kenapa penyebab kebocoran data. Yang pertama, itu tadi jumlah pengguna yang besar, misalnya ini 91 juta akun. Misalnya ada 91 juta akun. Yang kedua, ini jenis data yang mengalami kebocoran, misalnya ini email, alamat, atau kata sandi dan lain-lainnya. Yang ketiga, ini yaitu tadi keamanan sistem yang tidak menandai pada saat itu. Di sini saya ingin menjelaskan yang kedua, reaksi publik dan media sosial. Setelah kebocoran data Tokopedia diumumkan, berbagai reaksi publik muncul baik dari konsumen media ini maupun pengguna platform media sosial seperti ini Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Banyak konsumen yang khawatir ini tentang keamanan data mereka yang telah bocor. Nah, di sini ada poin ke-1, yaitu media sosial. Banyak keluhan yang terbesar di platform media sosial. Media sosial, konsumen mengungkapkan ketidakpuasan mereka tentang bagaimana Tokopedia mengenai masalah kebocoran data. Yang kedua, ada reaksi konsumen. Banyak konsumen yang mempertanyakan keamanan platform e-commerce lainnya setelah kejadian ini. Di sini saya menjelaskan yang ketiga, yaitu tanggapan perusahaan. Tokopedia meskipun kebocoran data ini dengan mengumumkan perbaikan sistem keamanan mereka. Beberapa ini langkah yang diambil oleh terhadap antara lain. Ada yang pertama sini, memperbarui dan memperkuat sistem keamanan untuk melindungi data pengguna. Dan kedua, mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna yang terdampak ini, memberikan kompensasi atau menawarkan ini fasilitas perlindungan tambahan bagi ini pengguna yang merasa dirugikan. Di sini saya menjelaskan yang keempat, yaitu dampak terhadap citra Tokopedia. Nah, kebocoran data yang terjadi mempengaruhi citra Tokopedia di mata publik, misalnya di beberapa dampak yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yang keempat, dampak terhadap citra perusahaan. Kebocoran data yang terjadi mempengaruhi citra Tokopedia di mata publik. Beberapa dampak yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, di sini ada yang pertama, yaitu penurunan kepercayaan konsumen, teman-teman. Banyak pengguna yang tidak merasa aman berinteraksi di Tokopedia setelah kebocoran data ini terjadi. Nah, yang poin yang kelima di sini saya menjelaskan, yaitu dampak jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan yaitu jangka pendek. Yang pertama ada poin yang pertama, itu penurunan jumlah pengguna sementara. Poin kedua, penurunan transaksi karena
karena konsumen ini khawatir pengguna kebocoran data. Dan ketiga, ini pengeluaran lebih banyak untuk untuk meningkatkan sistem keamanan dan memberikan kompensasi. Nah, di sini ada yang kedua, yaitu jangka panjang. Poin yang pertama yaitu potensi penurunan kepercayaan dapat berlangsung lama. Poin yang kedua yaitu persaingan dan platform lain, persaingan dengan platform lain yang menawarkan sistem keamanannya lebih baik atau lebih aman gitu. Dan ada poin ketiga di sini, ini pembaruan citra perusahaan yang memerlukan waktu panjang dan upaya terus-menerus untuk memperbaiki reputasi. Di sini ada dan kesimpulan materi yang saya jelaskan dari awal. Nah, di sini kebocoran data yang terjadi di Tokopedia pada tahun 2020 yaitu menjadi sebuah pelajaran berharga, yaitu mengenai pentingnya menjadi keamanan dan pengguna perusahaan e-commerce seperti Tokopedia harus selalu berinvestasi dalam sistem keamanan untuk melindungi data pribadi konsumen. Pada dampak yang ditimbulkan tidak hanya ini mempengaruhi pada perusahaan tetapi juga dapat ini mempengaruhi loyalitas konsumen dan jangka panjang. Perkenalkan, nama saya Ungkiusan Internet Deo Prime. Di sini saya akan menjelaskan kasus penggunaan media sosial oleh Bukalapak untuk meningkatkan penjualan UMKM. Kampanye yang dilaksanakan oleh Bukalapak merupakan inisiatif penting dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook, Bukalapak ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas produk UMKM serta memperluas jangkauan pasar mereka. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal, memperluas akses UMKM ke pasar digital, dan mengedukasi konsumen tentang keberagaman produk yang ditawarkan oleh UMKM. Melalui kampanye ini, Bukalapak berhasil mengajak influencer dan konten kreator untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang secara signifikan meningkatkan performa media sosial mereka. Adapun pengaruh kampanye terhadap UMKM, kampanye ini memberikan dampak positif terhadap UMKM di Indonesia dengan cara yang pertama, peningkatan visibilitas. Produk UMKM mendapatkan perhatian lebih melalui promosi di media sosial yang membantu mereka menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, data penjualan. Menurut laporan Bukalapak, terdapat peningkatan transaksi hingga 6 kali lipat bagi mitra UMKM yang terlibat dalam kampanye ini. Yang ketiga, partisipasi konsumen. Masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi terhadap produk lokal, dengan kategori fashion dan produk rumah tangga menjadi yang paling banyak diminati. Adapun peran influencer dan konten kreator, Bukalapak melibatkan berbagai influencer dan konten kreator dalam berbagai kampanye ini untuk meningkatkan kredibilitas produk UMKM, mengedukasi konsumen tentang manfaat dan kualitas produk lokal. Influencer berperan sebagai jembatan antar UMKM dan konsumen, membantu menciptakan buzz di media sosial dan menarik perhatian lebih banyak pembeli potensial. Tantangan dalam memasarkan UMKM melalui media sosial, meskipun kampanye ini sukses, Bukalapak menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama itu keterbatasan anggaran. Banyak UMKM memiliki anggaran pemasukan yang terbatas sehingga sulit untuk bersaing dengan brand besar. Yang kedua, kesulitan dalam membuat konten menarik. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengalaman dalam membuat konten yang menarik untuk media sosial. Yang ketiga, persaingan yang ketat.
Dengan banyaknya pelaku usaha di platform digital, sulit bagi UMKM untuk menonjol di antara kompetitor. Adapun rekomendasi strategis pemasaran media sosial untuk masa depan. Untuk memperkuat strategis pemasaran media sosial bagi UMKM, Bukalapak dapat mempertimbangkan langkah-langkah. Yang pertama, penggunaan teknologi analitik. Memanfaatkan data analitik untuk membantu perilaku konsumen dan meningkatkan penergetan iklan. Yang kedua, kemitraan lebih luas dengan influencer. Mengandung lebih banyak influencer yang relevan untuk menjaga audiens yang berbeda. Yang ketiga, pelitian pemasaran digital untuk UMKM. Menyediakan program pelatihan bagi perilaku UMKM dengan cara membuat konten menarik dan efektif di media sosial. Kesimpulan yang saya ambil dari materi tadi, kampanye Jaga Indonesia oleh Bukalapak telah berhasil meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM di Indonesia. Dengan memanfaatkan media sosial secara efektif dan melibatkan influencer, Bukalapak telah menerapkan dampak positif bagi ekonomi lokal. Namun, tantangan tetap ada, dan dengan strategis yang tepat, Bukalapak dapat terus mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi UMKM di masa depan. Perkenalkan, nama saya Yupiter Iwahindi Ranja dengan NIM 2624056. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pengaruh influencer terhadap pemasaran produk kecantikan. Di sini saya akan membahas tentang penggunaan influencer terhadap produk kecantikan dan juga dampak penjualannya, apakah meningkat atau tidak, dan juga saya akan membahas tentang persepsi konsumen terhadap sang influencer, dan juga di sini yang menjadi diskusi kami adalah risiko atau keuntungan dari penggunaan influencer terhadap pemasaran produk kecantikan, bagaimana ia dapat menumbuhkan kepercayaan, dan juga etika pemasaran dalam penggunaan influencer. Dan akan ada beberapa saran dari kami. Oke, untuk produk kecantikan yang saya pakai di sini adalah Scarlett, produk Scarlett, di mana Scarlett ini merupakan produk kecantikan dari Indonesia dan juga pemiliknya berasal dari artis ternama ya di Indonesia, yaitu Felicia Angelista. Dan untuk produk kecantikan ini telah pernah menjalin kerjasama dengan artis luar negeri, yaitu dari artis Korea yaitu Son Joong Ki, di mana ia menjalin kerjasama dengan menaruh nama Son Joong Ki di nama produk terbaru Scarlett, yaitu Scarlett Whitening X Son Joong Ki, dan di dalamnya akan diberi sebuah paket dalam satu pembelian, di mana di dalam paket tersebut terdapat berbagai macam produk Scarlett, dan di paket ini di mana yang akan dibeli oleh konsumen terdapat beberapa stiker foto chart yang berhubungan dengan Son Joong Ki. Nah, ini akan menjadi daya tarik tersendiri kepada penggemar Son Joong Ki yang akan berefek kepada produk Scarlett. Bagaimana sih kolaborasi antara influencer dan produk Scarlett ini dapat berdampak kepada penjualan produk Scarlett? Nah, tentu saja akan meningkatkan penjumlahan dari Scarlett, penjumlahan perdagangan dari produk Scarlett, dikarenakan dari segi popularitas dan kredibilitas dari seorang Son Joong Ki ini, dia merupakan artis dari luar negara. Ini dapat menarik berbagai penggemarnya yang berasal dari berbagai mancanegara. Dan yang ketiga, bagaimana persepsi konsumen terhadap penggunaan influencer Son Joong Ki. Nah, persepsi dari beberapa konsumen banyak menunjukkan bahwa mereka berkomentar positif, dikarenakan dari segi seorang Son Joong Ki ini memiliki popularitas dan kredibilitas yang sangat tinggi, di mana dia merupakan seorang artis dari luar negara, dan ini dapat berdampak positif
dikarenakan ini dapat menarik pelanggan dari berbagai mancanegara untuk membeli produk Scarlett. Dan yang akan menjadi diskusi dari kami yaitu risiko dan keuntungan dalam penggunaan produk Scarlett. Nah, yang pertama itu adalah keuntungan. Sini kita akan membahas tentang keuntungan. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas dan popularitas. Tentu ini dapat meningkatkan popularitas dari produk Scarlett, di mana ini dari segi influencer yang digunakan, bahwa mereka menggunakan artis populer, dan ini dapat meningkatkan nama dari merek Scarlett. Keuntungannya yang kedua ini meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi di mana sang influencer ini telah menggunakan produk dari Scarlett. Nah, ini sudah dibuktikan oleh sang influencer sendiri sehingga menimbulkan kepercayaan terhadap produk Scarlett. Yang ketiga yaitu pengurangan biaya. Nah, di mana penggunaan influencer ini yang dimana dia sudah memiliki nama besar dan kebanyakan peminatnya lebih banyak karena sudah dibuktikan oleh influencer dibandingkan dengan metode iklan tradisional yang dapat memakan biaya yang sangat tinggi. Menjadi risiko di sini adalah yang pertama, reputasi merek yang tidak baik dari influencer. Tindakan influencer yang melakukan tindakan negatif atau yang dapat berdampak terhadap nama produk Scarlett ini dapat juga menjadi sebuah risiko dari sebuah produk kecantikan jika di mana sang influencer tersebut melakukan tindakan yang dapat mencoreng nama baik dari produk kecantikan tersebut. Yang kedua adalah hasilnya yang tidak dapat diukur. Penggunaan influencer ini tidak dapat kita ketahui bahwa akan berdampak besar terhadap penjualan produk kita atau tidak. Yang ketiga, konten yang kurang otentik. Nah, ini dapat berisiko kepada produk kecantikan jika konten yang disampaikan oleh sang influencer ini tidak memberikan sisi positif terhadap produk kecantikan, di mana dia akan mereview dan dapat memberikan dampak negatif kepada sang produk kecantikan. Yang menjadi diskusi kedua dari kami itu kepercayaan konsumen. Bagaimana sih cara influencer ini membangun kepercayaan terhadap konsumennya? Yaitu dengan influencer membuktikan diri dari produk tersebut, dengan dia membuktikan bahwa dengan menggunakannya sendiri ini dapat menambah kepercayaan terhadap produk oleh konsumen karena sudah dibuktikan oleh sang influencer itu sendiri. Kita akan masuk pada diskusi yang ketiga yaitu etikat pemasaran bersama influencer. Yang pertama adalah transparansi dalam kerjasama. Jadi antara hubungan dengan influencer dengan produk kecantikan ini harus terjalin secara jujur dan tidak ada yang berselisih atau tidak terbuka secara satu sama lain. Yang kedua itu adalah autentikasi konten. Jadi biarkan saja konten seperti apa yang dibuat oleh sang influencer karena ini merupakan ciri khas dari dirinya. Kita sebagai pemilik produk kecantikan tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada sang influencer. Kita tidak dapat memaksakan mereka bahwa harus begini, harus buat seperti itu tidak bagus. Nanti akan mempengaruhi cara kerja sang influencer. Yang ketiga itu evaluasi dan memantau. Jadi kita dapat sang produk kecantikan ini mengevaluasi konten-konten yang dibuat oleh sang influencer untuk agar ini bertujuan untuk menambahkan atau memperbaiki kekurangan yang dilakukan oleh sang influencer tersebut. Yang keempat itu adalah
menghargai audiens. Jadi, sang influencer tidak boleh merugikan atau melakukan penyebaran sebuah informasi yang dapat merugikan pihak lain untuk mendapatkan peningkatan penjualan terhadap produk yang ia jalin kerjasama. Yang kelima adalah kejujuran dalam informasi. Jadi, review yang disampaikan oleh sang influencer ini merupakan jujur dan dalam informasi. Dia memberikan informasi yang jujur, secara jujur dan transparan, bahwa ini sesuai dengan apa yang diberikan oleh produk kecantikan tersebut. Adapun yang menjadi rekomendasi dari kami yaitu ketika memilih influencer yang harus memiliki popularitas dan kredibilitas yang tinggi. Yang kedua itu menyusun pedoman dalam membuat konten supaya tidak merugikan atau memberikan dampak yang merugikan produk kecantikan. Yang ketiga itu melakukan evaluasi untuk mengurangi risiko dan melakukan pemantauan pembuatan konten yang dilakukan oleh sang influencer. Jadi menjadi kesimpulan di sini, dengan menggunakan influencer dalam pemasaran produk dapat meningkatkan kesadaran merek dari produk dan juga dapat meningkatkan penjualan barang, tetapi juga mendapatkan resiko, yaitu tentang kehilangan kepercayaan audiens dan biaya yang tinggi dan juga banyak lagi. Dan untuk melakukannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan regulasi yang tersedia dalam pemasaran produk menggunakan influencer. Dan juga untuk itu penting kita ketahui untuk memilih influencer yang sesuai dengan konten dan audiensnya yang sesuai dengan produk yang kita miliki. Jadi potensi ini dapat memiliki keuntungan yang besar bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Berut Niolongguadi. Di sini saya membahas tentang krisis reputasi di media sosial pada Lazada Indonesia. Terbelakang, Lazada Indonesia salah satu marketplace terbesar di Indonesia, mengalami krisis reputasi pada tahun 2022 akibat keluhan konsumen terkait pengiriman yang terlambat dan pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Poin A, krisis reputasi Lazada. Poin pertama, keluhan konsumen. Konsumen melaporkan pengiriman yang terlambat, barang rusak, dan pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Poin yang kedua, tanggapan konsumen. Konsumen mengungkapkan kekecewaan melalui media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook. Poin yang ketiga, waktu kejadian. Krisis ini mulai muncul pada bulan Maret 2022 dan berlangsung selama beberapa bulan. Poin yang B, tanggapan Lazada. Yang pertama, klarifikasi. Lazada mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami konsumen. Poin yang kedua, solusi. Lazada menawarkan solusi seperti pengembalian dana. Poin C, dampak terhadap citra Lazada. Yang pertama, reputasi konsumen menurun drastis dengan 70%. Konsumen mengalami kekecewaan. Yang kedua, kinerja bisnis. Penjualan menurun sebesar 20% dalam beberapa bulan. Poin yang ketiga, pengaruh media sosial. Media sosial memperburuk krisis dengan penyebaran informasi negatif. Poin D, diskusi. Yang pertama, mengelola krisis reputasi. Lazada harus meningkatkan responsivitas dan transparansi dalam menangani keluhan konsumen. Yang kedua, peran media sosial. Media sosial memainkan peran penting
dalam memperburuk krisis, namun juga dapat digunakan untuk meredakan krisis dengan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, pentingnya transparansi dan komunikasi. Komunikasi terbuka dan transparan sangat penting dalam memperbaiki citra perusahaan. Poin yang terakhir, rekomendasi. Yang pertama, pengembangan sistem pengaduan. Meningkatkan sistem pengaduan pelanggan yang lebih responsif dan cepat. Yang kedua, penanganan krisis dan reputasi. Menangani krisis reputasi dengan lebih proaktif melalui media sosial. Yang ketiga, peningkatan kualitas layanan. Meningkatkan kualitas layanan, pengiriman, dan dukungan pelanggan. Yang keempat, analisis dan evaluasi. Melakukan analisis dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan. Sekian dari saya. Shalom, perkenalkan nama saya Roberto Sekolah dengan NIM 2624044. Di sini saya akan membahas penerapan sosial e-commerce oleh Shopee Indonesia. Shopee Indonesia telah mengadopsi model sosial e-commerce dengan memperkenalkan fitur seperti Shop Live, Shopee Pods yang memungkinkan pengguna untuk membeli produk langsung melalui stream atau konten media sosial. Dengan ini diimplementasi untuk menarik konsumen, khususnya generasi muda yang cenderung lebih aktif di platform digital selama pandemi COVID-19. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan. Dengan ini, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman. 2. Kelebihan Shopee dan mengadopsi model sosial commerce. A. Pertumbuhan basis pengguna. Shopee berhasil menarik segmen pengguna yang lebih muda melalui fitur interaktif seperti Shop Live yang menghindarkan pengalaman belanja real time. Shopee juga memanfaatkan kebiasaan generasi muda yang menarik berinteraksi dan media sosial dengan menawarkan konten yang relevan dan menghibur. B. Peningkatan penjual. Fitur-fitur seperti Shopee Live memungkinkan penjual untuk mempromosikan produk secara langsung kepada pembeli, sehingga meningkatkan konversi penjual. Shopee mencatatkan peningkatan transaksi, terutama selama periode promo besar-besaran oleh Shopee. C. Peningkatan loyalitas pengguna melalui interaksi sosial e-commerce. Shopee menciptakan komunitas pembeli yang lebih erat. Pengguna merasa lebih terhubung dan penjual melalui interaktif live dengan ulasan yang lebih interaktif. 3. Tantangan dalam implementasi. A. Kompetisi yang ketat. Platform lain seperti TikTok, Shopee, Lazada dan mengadopsi model sosial e-commerce menciptakan kompetisi yang lebih ketat untuk menarik perhatian pengguna. B. Masalah teknik. Beberapa pengguna melaporkan masalah teknik seperti routing selama sesi live streaming yang dapat mengurangi kenyamanan. Kurangnya edukasi pengguna. Tidak semua penjual untuk pengguna memahami cara manfaat fitur Shopee Live atau Shopee Pods secara optimal, sehingga peluang transaksi kadang terlewat. D. Keamanan transaksi. Pengguna sering khawatir mengenai keaslian produk dipromosikan melalui live
streaming atau konten dalam media sosial. 4. Rekomendasi untuk meningkatkan pengalaman pengguna. A. Peningkatan teknologi. Shopee dapat meningkatkan infrastruktur teknologi, mengurangi masalah review atau selama sesi live streaming. B. Edukasi pelatihan. Memberikan pelatihan kepada penjual untuk memanfaatkan fitur social commerce secara aktif atau efektif melalui tutorial online atau webinar. Integrasi yang lebih baik. Menghubungkan Shopee Live dan Shopee POS lebih dengan algoritma mempersonalisasi untuk menampilkan produk yang relevan berdasarkan preferensi pengguna. D. Jaminan keamanan. Memperketatkan proses verifikasi untuk memastikan keaslian produk dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Gamifikasi. Menambahkan elemen gamifikasi seperti langsung selama live streaming untuk meningkatkan keterlibatan. Kesimpulan, Shopee Indonesia telah menunjukkan keberhasilan awal dalam mengadopsi model social commerce dengan menarik konsumen yang lebih mudah dan meningkatkan konversi penjual. Namun, untuk mempertambahkan posisi yang sebagai pemimpin pasar, Shopee perlu mengatasi tantangan seperti konvensi yang lebih ketat, masalah teknik, edukasi pengguna dengan strategi yang lebih tepat, integrasi antara e-commerce dan media sosial dapat ditindakan untuk memberikan pengalaman belajar dan lebih baik bagi pengguna. Terima kasih banyak.